Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Nur Khalifah, nomor induk mahasiswa 20103011125. Video ini saya buat untuk melengkapi praktikum saya, yaitu modul anatomi dasar, materi anatomi vertebra dan pelvik yang diampu oleh Bapak Tri Laksono. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tersebut. Yang pertama ada vertebra. Vertebra ini atau disebut juga dengan tulang belakang yang terdiri dari banyak tulang. Ada tulang kecil-kecil dari leher sampai tulang ekor. Bagian vertebra ini tersusun dari 7 cervical vertebra, yaitu pada leher, kemudian ada 12 thoracic vertebra, yaitu pada punggung, yaitu bawah leher sampai punggung bawah. Kemudian ada 5 lumbar vertebra, yaitu bagian punggung bawah. Kemudian ada 1 sacrum dan 1 coccyx atau tulang ekor. Tugas vertebra ini melindungi modula spinalis atau sumsum tulang belakang. Vertebra itu terdiri dari 33 tulang, yang 24 tulang saling bersendi membentuk koluma vertebralis yang bersifat fleksibel, yaitu bisa bergerak. Contohnya memutar badan, menekuk badan, dan lain-lain. 24 tulang ini terdiri dari 7 buah vertebra cervicularis, 12 buah vertebra thoracalis, 5 buah vertebra lumbalis, 1 buah tulang sakral, yaitu 5 buah yang menyatu menjadi satu, dan yang terakhir ada 1 buah coccyx atau coccygeus, yaitu penyatuan 3-5 buah tulang. Kemudian berikutnya ada pembentuk vertebra atau struktur dari vertebra. Vertebra ini dibentuk oleh korpus atau badan tulang yang berfungsi sebagai penerima beban. Kemudian ada arcus, ring bulat sebagai pelindung spinalis cord, yaitu tulang yang melingkar berada di dalam foramen vertebralis. Dan ada processus spinosus dan processus transversus, yaitu sepasang sebagai komponen mekanik. Kemudian ada bagian-bagian dari vertebra. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini yang sini ini dinamakan sebagai korpus atau badan tulang. Kemudian sini dinamakan foramen vertebralis atau lubang pada tulang vertebra ini. Kemudian ini dinamakan processus transversus atau sayap dari tulang sebelah kanan dan kiri dari processus spinosus ini. Nah, processus spinosus ini tonjolan yang mudah dipalpasi atau ditekan. Nah, begini bila kita mengambil satu dari tulang vertebra. Nah, bisa dilihat bagian-bagian dan gambarnya. Struktur dari vertebra ini berbeda dari cervical, thoracal maupun lumbal, tapi perbedaannya hanya sedikit atau tipis. Perbedaannya pada C1 atau cervical 1 ini ada facies atau permukaan sendi. Cervical 1 ini berhubungan dengan tengkorak atau kranium. Sedangkan C4, cervical 4 bentuknya lebih ramping dari C1. Thoracal 1 atau T1 ini bentuknya terlihat lebih besar dari C1 dan C4. Begitu juga dengan L3 atau lumbar 3 dan sacrum ini nampak superior, ini juga berbeda.
Kemudian pada servikal 1-7 dari susunan 1-7 ini yang bisa atau mudah dipalpasi pada susunan servikal ke-7. Ini bisa diraba atau dipalpasi, tinggal diraba di sebelah ini, belakang leher ini. Nah, ini kalau ada tonjolan, nah itu namanya servikal 7. Dan begitu juga di bawahnya ada torakal 1. Itu tonjolan yang mudah untuk dipalpasi, pas di bawah leher sini. Kemudian ada torakal 10 dan 5. Ini dipandang dari superior. Kemudian ada torakal 6, ini dipandang dari lateral. Struktur pada lumbar ini ada tonjolan kecil namun tidak bisa dipalpasi. Tonjolan ini meliputi processus mamillaris dan processus accesorsus. Kemudian ada sakrum, yaitu 5 buah tulang yang menyatu menjadi satu. Pada sakrum ini beda dari servikal, torakal maupun lumbal. Pada sakrum ini kalau pada servikal, torakal maupun lumbal namanya processus spinosus, sedangkan pada sakrum ini namanya kristal sacralis medicine, dan itu bisa dipalpasi. Kemudian ada linea transversae dan ada promontorium. Nah, ini perbedaan dari bagian-bagian tulang yang ada di vertebra. Kemudian ada ligamentum penguat columnia vertebra yang merupakan bagian penting dari vertebra ini. Ligamentum ini bisa disebut juga jaringan ikat. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini ada anterior longitudinal ligamen yang terbentang sepanjang bagian depan korpus kolomna. Kemudian ada sini posterior longitudinal ligamen pada bagian belakang korpus dan menutup bagian depan dari spinal kanal. Kemudian ada intertransversae ligamen. Bagian ini menghubungkan tiap processus transversus. Kemudian di sini ada ligamen palmum yang membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Kemudian ada interspisus menghubungkan tiap processus spinosus atas dan bawahnya. Kemudian di sini ada supraspinosus mulai dari C1 sampai sakrum yang terletak di belakang ligamen interspinosus. Nah, ini gambar dari ligamen dan bagian-bagiannya. Selain ligamen, ada otot-otot sekitar vertebra. Ini dibagi menjadi otot depan dan otot belakang. Jelas pada otot depan ini terdapat di otot perut dan belakang berada di otot punggung. Nah, di sini saya akan membahas dari sisi posterior atau belakang. Ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu deep bagian kiri, yaitu bagian otot yang susah dipalpasi, ini bagian dalam. Kemudian ada superficial, yaitu bagian kanan, ini yang mudah dipalpasi. Di otot deep ini ada otot transversus spinalis, longissimus, iliocostalis, kemudian ada spinalis, dan ada serratus posterior. Dan pada superficial otot ini yang mudah dipalpasi meliputi otot latissimus dorsi, ini yang merupakan otot yang terbesar.
Latissimus dorsi ini merupakan otot terbesar yang ada di otot punggung. Nah, otot punggung ini dibagi menjadi otot punggung atas dan bawah. Ini namanya trapezius. Trapezius ini dibagi menjadi upper, lower, dan middle. Nah, kemudian ada sisi lateral, ini samping. Ada quadratus lumborum dan psoas. Kemudian ada otot-otot dinding perut. Ada otot penting yang berada di perut. Ini meliputi rectus abdominis, yaitu otot perut yang besar yang pas berada di tengah perut. Kemudian ada transversus abdominis, kemudian ada obliquus internus dan obliquus externus. Ini kanan kiri pada perut sama ada otot kedua ini. Kemudian di sekitar vertebra ada beberapa gerakan yang terjadi di bidang gerak. Nah, bidang gerak ini merupakan bidang imajiner yang tidak nyata. Ini bisa memudahkan dalam menganalisis sebuah gerakan. Bidang gerak ini bidang imajiner yang membelah tubuh menjadi dua, yaitu bagian kanan dan kiri. Kemudian ada bidang frontal, dan terakhir ada bidang transversal yang merupakan bidang imajiner yang membelah tubuh menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ada gerakan vertebra. Gerakan ini berdasarkan pada bidang gerak. Ada membungkuk ke depan yang dinamakan fleksi, kemudian ada membungkuk ke belakang dinamakan ekstensi, kemudian ada miring ke samping kanan dan kiri, lateral fleksi. Ini terjadi di bidang frontal. Kemudian ada gerakan memutar atau rotasi. Gerakan ini yang terjadi di bidang transversal. Kemudian ada juga gangguan pada vertebra. Ini ada 3, yaitu kyphosis atau bungkuk ke depan, kemudian ada lordosis, ini bungkuk ke belakang atau terlalu tegak, kemudian ada skoliosis, ini miring ke samping kanan maupun kiri. Cara ceknya bisa dengan membungkuk ke depan, dilihat apakah punggungnya rata. Jika punggungnya rata, jadi orang tersebut normal. Namun kalau dilihat punggungnya dari sisi kanan maupun kiri ada yang lebih tinggi, orang tersebut mengalami gangguan skoliosis pada vertebranya. Nah, gangguan skoliosis ini merupakan gangguan yang paling terkenal pada vertebra. Nah, di antara vertebra satu dengan yang lainnya ada namanya diskus intervertebralis. Diskus ini terdiri dari bantalan sendi di antara dua korpus vertebra. Ini sebagai penerima beban dan sebagai bantalan sendi. Kemudian ada bagian nucleus pulposus di dalam. Ini di dalam. Kemudian ada bagian nucleus pulposus. Bagian ini ada di dalam, dibungkus annulus fibrosus, ini bagian yang di luar. Kemudian ada bahan dasar nukleus, yaitu cairan kental hingga kenyal yang mirip dengan jeli. Kemudian annulus fibrosus ini tersusun lembaran berlapis yang kuat. Nah, kemudian fungsi dari nukleus ini memungkinkan gerak luas. Kalau nukleus ini terkena tekanan, ini akan bisa gerak kemana saja. Dan nukleus ini sebagai shock absorber. Sedangkan fungsi dari annulus ini menerima beban dari nukleus dan stabilitas pasif. Nah, jika diskus ini menerima beban yang berat, diskus ini bisa pecah atau dinamakan prolapse. Diskus intervertebralis ini
Kompresi pada diskus integralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar ke berbagai arah. Kemudian prolap diskus intervertebralis ini dapat terjadi karena kerusakan anulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Saat mengangkat beban berat, posisi fleksi memudahkan terjadinya prolap diskus intervertebralis. Nah, jadi saat mengangkat beban sebaiknya dengan posisi yang pas atau posisi yang tepat. Kemudian pembahasan yang kedua ada pelvic. Ini berada di panggul. Nah, pelvic ini terdiri dari iliacus. Nah, ini gambar dari pelvic. Nah, bila iliacum bertemu dengan sacrum di punggung bawah, namanya sacrum iliacum joint. Kemudian yang bisa dipalpasi pada bagian pelvic ini ada kristal iliaca yang berada di panggul, tulang yang bisa diraba dari belakang hingga ke depan sampai ketemu tonjolan. Kemudian ada spin iliacum anterior superior. Ini di panggul sebelah depan. Kalau diraba ada tonjolan yang ada di atas paha atau pangkal paha. Nah, jika kita meraba dari sias sampai ke bawah di pangkal paha, di sebelah dalam ada CAI atau spin iliaca anterior inferior. Kemudian yang ada di dekat anus di sini ada yang bisa dipalpasi, yaitu symphysis scopis, daerah pertemuan dari dua iliaca atau ilium, yaitu ilium kanan dan kiri. Kemudian di sini ada tuberculum publicum, ini berada di sini. Nah, pertemuan antara ilium kanan dan kiri ini namanya symphysis publis. Nah, ini di sini. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.